membawa bayinya naik pesawat. Tidak menyangka akan menemukan ayah kaya untuk bayinya. Zeno membawa anak itu ke kamar mandi. Pesawat tiba-tiba bergetar. Saat dia hendak terjatuh, Fatif memeluknya. Setelah menetap, Zeno berbalik dan menolak mengakui siapapun. Katanya dia mengambil kesempatan ini untuk memakan tahunya. Saat dia ingin kembali ke kelas ekonomi, menemukan bahwa orang-orang di sana tidak menyambut anak itu dalam gendongannya. Sepertinya dia juga tidak diterima di kelas ekonomi. Apa yang harus dia lakukan? Dan Lord Fatif tidak bisa dibandingkan dengan orang kecil. Mengatakan bahwa saya juga sangat menyukai anak-anak. Jadi Zeno hanya bisa duduk di sebelah Fatif. Waktu di pesawat membuat orang mengantuk. Fatif melihat Zeno tertidur lelap. Jadi dia menggendong anak itu dalam pelukannya. Jagalah dengan hati-hati. Minta juga pramugari menyiapkan susu untuk anak ini. Tunggu sampai Zeno bangun. Fatif dan dia saling memperkenalkan dan mulai mengobrol. Mendengar bahwa dia adalah seorang ibu tunggal, Fatif punya ide yang berani. Saat turun dari pesawat, Fatif akhirnya mengutarakan pendapatnya. Orang tuanya memaksanya menikah dengan orang yang tidak disukainya. Berharap Zeno bisa menjadi istri palsunya selama 6 bulan untuk menunda pernikahannya. Zeno pun bingung bagaimana menjelaskan cerita anaknya kepada orang tuanya. Tepat saat dia ragu-ragu, "Ayah, anak ini sudah sangat pintar sejak kecil." Kalimat ini, "Ayah," langsung menyelamatkannya dari keharusan berjuang sepanjang hidupnya. Maka Fatif menyelesaikannya dengan lancar, memeluk putranya dan pergi. Zeno hanya bisa diam-diam mengikuti dari belakang. Segera Fatif membawanya ke rumahnya yang besar. Melihat villa besar di depannya, Zeno terkejut. Memasuki rumah, semakin cemerlang. Para orang tua segera mempersiapkan upacara penyambutan kembali Fatif ke tanah air. Tunangannya pun berpakaian rapi untuk menyambutnya pulang. "Selamat datang di rumah, Fatih. Mulai sekarang kita tidak akan berpisah lagi, oke?" Saat mereka sedang berdiskusi kapan akan menikah, Zeno langsung memeluk anak itu untuk menghentikan mereka. Dia mengabaikan ekspresi bingung semua orang yang hadir. Peragakan cara mengganti popok bayi di depan umum. Pertama, mainkan kartun favorit anak. Sekali lagi meminta ayah kaya untuk memegang HP untuknya. Kemudian berikan popok yang sudah diganti itu kepada ibu kaya itu. Sambil berganti pakaian, dia bergumam bahwa putranya lucu sekali. Rasanya seperti berada di rumah sendiri. Kemudian dia mengambil popok itu dari tangan ibu kaya. Tanyakan pada Fatif di mana toiletnya. Fatif dengan enggan menunjukkannya. Ibu kaya itu bereaksi, lalu teringat bertanya siapa wanita itu. Ini adalah ibu dari bayi tersebut. Lalu siapa itu? Ayah anak ini. Ayah. Tampaknya anak tersebut telah mengidentifikasi ayah kaya ini. Ibu kaya sangat ketakutan hingga dia pingsan. Setelah bangun tidur, Ibu Fa sangat marah hingga meledak lagi. Dia bertanya kepada putranya bagaimana dia bisa melakukan itu. Ayah Fatif mengatakan semuanya terjadi. Wanita itu sekarang menjadi menantu perempuan mereka. Namun Ibu Fatif memandangnya dengan tidak senang. Katanya dia tidak akan pernah menerimanya. Zeno menyesalkan bahwa wastafel mereka semuanya terbuat dari emas. Konon, ayah Fatif menganggap putranya sebagai cucunya. Dia bertanya pada Fatif bagaimana dia bisa seperti itu. Di bandara, dia hanya setuju untuk berpura-pura menjadi istrinya. Bukan berarti anak itu juga miliknya. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Akankah keluargamu membiarkan anakku pergi? Putramu terus memanggilku ayah. Apa yang bisa saya lakukan? Zeno ingin menjelaskannya kepada keluarganya. Fatif memohon padanya untuk memberinya waktu. Kali ini kakak Fatif datang mengajak Fatif makan. Melihat mereka keluar dari kamar mandi bersama, tiba-tiba teringat apa yang mereka lakukan di kamar mandi. Tidak tahu mereka begitu haus. Saat makan, nenek paling berkuasa di keluarga akhirnya muncul. Semua orang berdiri. Nenek menatap lurus ke arah Zeno yang tidak berdiri. Saat itulah Zeno bereaksi dan berdiri. Untuk memecahkan kebuntuan, Suster Fatif bertanya bagaimana mereka bertemu. Jawaban kedua orang itu tidak sama. Zeno dengan cepat mengubah cerita dan mendamaikan situasi.
Setelah itu, dia semakin antusias berbicara dan mengarang serangkaian cerita. Fatif menendangnya sekali untuk menghentikannya terus berbicara. Tapi tidak peduli apa yang dia katakan. Masih sulit bagi keluarganya untuk menerimanya. Jadi dia meminum supnya sendiri. Tanpa diduga, keluarganya mulai menatapnya. Sampai nenek bilang sudah waktunya makan. Baru setelah itu semua orang berani minum sup. Nyatanya, hanya Fatif yang mengetahuinya. Zeno segera diam-diam memakan beberapa potong roti. Dalam hati, menurut gadis ini sangat menarik. Dijamin kalau kamu datang ke rumahnya, diam-diam kamu akan menanggung semua hal seperti dia. Tapi melihat ekspresi Zeno, sepertinya ayahnya tidak mudah untuk dihadapi. Pada malam hari, Zeno memperhatikan putranya tampak demam. Fatif segera memerintahkan pelayannya menyiapkan mobil untuk berangkat ke rumah sakit. Tindakan ini pun menarik perhatian sang nenek. Dia terang-terangan mengatakan dia tidak menyukai Zeno. Namun dia lebih khawatir dibandingkan siapapun ketika mengetahui bahwa cicitnya menderita demam. Juga mengeluh Zeno tidak tahu cara merawat anak. Dia melepas pakaian anak itu yang berbalut marshmallow. Katanya sudah terlambat untuk pergi ke rumah sakit sekarang. Pertama untuk menenangkan diri secara fisik. Jadi dia membawa keponakannya ke kamar mandi. Dengarkan suara air mengalir di dalam. Zeno mengira dia feodal dan percaya tahayul. Dengan keras menuduhnya membunuh anaknya. Nenek setelah mendinginkan cucunya, beritahu Fatif untuk segera menghubungi dokter keluarga. Saat Fatif pergi, dia tak lupa memarahi Zeno karena bersikap kasar. Setelah diperiksa dokter, anak tersebut memang baik-baik saja. Saat itulah Zeno merasa aman. Fatif terkekeh ke samping. Menurutnya Zeno bereaksi berlebihan. Saat dia dan neneknya menggendong anak itu, lengan mereka putus. Zeno tidak bisa menahan tawanya. Jangan tertipu oleh nenekku. Dia tampak galak, tapi juga sangat menyukai anak-anak. Fatif menceritakan rencana hidupnya kepada Zeno. Ibarat mainan, setiap langkah dalam hidup diatur oleh orang tua. Tidak punya pilihan. Zeno mengatakan tunangannya sangat cantik. Tapi Fatif tidak ingin yang cantik, tapi menyukainya dari lubuk hati. Ayah Fatif dengan cepat mengadopsi cucunya yang menggemaskan. Nenek juga sangat menyukai cicitnya ini. Hanya ibu Fatif yang masih keras kepala menolak menerima. Sebutkan nama anak itu. Kakak Fatif mengatakan dia tidak sempat menanyakannya kemarin. Zeno bangun dan menemukan anak itu hilang. Dia menendang Fatif. Cepat bangun. Ngapain sih kau? Selim hilang. Siapa Selim? Ternyata Selim adalah nama anak tersebut. Zeno buru-buru turun untuk melihat. Baru saat itulah dia menyadari kakak sedang menggendong anak. Mendengar Zeno memanggil nama anak itu, seluruh keluarga perlahan menatap Zeno. Nama itu seperti memberikan identitas asli pada anak. Zeno masih tidak tahu apa yang terjadi. Nenek menunjukkan emosi yang tidak mudah dideteksi. Mengapa semua orang menatapku? Apakah nama anak itu Selim? Saat ini Fatif juga ikut berlari. Selim memiliki nama yang sama dengan kakeknya Fatif. Suatu kebetulan yang indah. Semua anggota keluarga percaya bahwa Fatiflah yang menamainya untuk mengenang kakeknya. Nenek dengan penuh kasih sayang memandang cicitnya dalam pelukan Fatif. Lebih menghargainya. Fatif digoda saat keluar. Dia dimasukkan ke dalam freezer. Penuduh berulang kali melemparkan es batu ke arahnya. Ternyata ayah Zeno mengira putrinya telah dinajiskan olehnya. Ayah Zeno ingin membawanya ke laut untuk memberi makan ikan. Taruh semen di kaki. Fatif mengatakan masyarakat harus lebih beradab. Akan menjelaskan semuanya sendiri. Kalau begitu, beritahu aku. Mengapa kamu ingin melarikan diri dengan putriku? Karena aku sangat mencintainya. Tunggu sampai Fatif menjelaskan semuanya. Bagaimana mereka bisa lolos? Sudah pergi kemana? Amerika? Kami ke Amerika. Beraninya kamu berbicara denganku. Benar-benar tidak khawatir sama sekali. Berhentilah berdebat. Aku sangat menyukai putrimu. Fatif bertanya apakah dia boleh mengajak putrinya berbicara. Kata ayah Zeno, itu tidak perlu. Saya tidak punya anak perempuan seperti itu. Jadi kenapa kamu menculikku?
Camille, periksa apakah semennya keras. Rasanya hampir sama. Fatif dengan cepat mengatakan, jika meninggal, keponakannya akan menjadi yatim piatu. Adalah putra. Iya betul. Demi cucuku, aku akan melepaskanmu. Fatif menilai komunikasi yang beradab seperti itu seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Kita semua adalah satu keluarga.